Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Sahada SPD MPD. Di sini saya akan membahas mengenai materi mengenai mengentri data berdasarkan rumus matematika. Dan tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi dan media pembelajaran bidang studi akuntansi. Sebelum melangkah ke materi mengentri data berdasarkan rumus matematika, kita terlebih dahulu mengetahui mengenai indikator-indikator dalam rumusan masalah. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian fungsi dan formula matematika. Kedua yaitu menyebutkan jenis-jenis fungsi dan formula matematika. Ketiga yaitu mengolah data dengan fungsi dan formula matematika. Pertama, apa sih fungsi dan formula matematika itu? Formula atau rumus adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet. Sedangkan fungsi adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa argumen yang tersusun sedemikian rupa dan dapat digunakan sesuai dengan kategorinya. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa formula atau rumus matematika adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet dengan rumus matematika. Sedangkan fungsi matematika adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus matematika yang tersusun sedemikian rupa yang dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya. Kemudian yaitu kita akan membahas mengenai jenis-jenis fungsi dan formula matematika. Di sini pertama yaitu rumus atau formula matematika. Yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan menggunakan simbol tambah dengan bentuk rumusnya adalah sama dengan sel tambah sel. Contoh A1 tambah A2 tambah A3 dan lain-lain. Kemudian yaitu perkalian. Perkalian menggunakan simbol kali dengan bentuk rumus adalah sel kali sel. Contoh A1 kali A2 kali A3 dan seterusnya. Kemudian yaitu pengurangan. Untuk rumus pengurangan dapat menggunakan simbol kurang dengan rumusnya yaitu sel kurang sel. Contoh A1 kurang A2 kurang A3 dan seterusnya. Kemudian yaitu pembagian. Dalam rumus pembagian simbol yang digunakan adalah tanda slash atau kurang atau bagi garis garing dengan bentuk rumusnya adalah sel garing sel. Contoh yaitu adalah A1 garing A2. Kemudian yaitu perpangkatan. Untuk berpangkatan menggunakan simbol pangkat. Rumusnya adalah sel pangkat 2. Contohnya yaitu bila sel pangkat 2 maka A1 pangkat A2. Begitupun dengan seterusnya. Kemudian yaitu fungsi matematika. Berikut adalah fungsi matematika dalam Microsoft Word yang secara umum sering digunakan seperti ABS atau angka. Fungsi ini merupakan fungsi untuk menghasilkan nilai absolut pada suatu angka. Itu K-link yang artinya angka. Fungsi ini juga dapat menghasilkan pembulatan suatu angka ke atas. Kemudian yang ketiga itu cos atau angka. Fungsi ini menghasilkan nilai cos atau kosinus, cos atau kosinus dari suatu sudut, sedangkan angkanya dalam bentuk radian, di mana jika Anda ingin mencari nilai cos dalam suatu sudut, maka harus diubah dulu menjadi radian. Kemudian yaitu keempat adalah radians atau sudut. Fungsi ini dapat mengubah nilai suatu sudut yaitu dari derajat menjadi radian. Kemudian yaitu kelima yaitu degree atau sudut. Ini merupakan suatu fungsi untuk mengubah nilai sudut yaitu dari radian menjadi derajat. Kemudian yaitu floor atau angka. Fungsi ini yaitu fungsi untuk membulatkan angka ke bawah. Kemudian itu INT atau angka. Fungsi matematika dalam Microsoft Excel yang satu ini dapat membulatkan angka menjadi nilai yang paling dekat. Kemudian itu ln atau angka. Fungsi ini menghasilkan nilai dari suatu angka berupa nilai logaritma.
Kemudian yaitu Pi. Pi yaitu fungsi menghasilkan nilai PHI atau PI, yaitu seperti 3.14. Kemudian itu power atau angka dan pangkat. Ini merupakan fungsi yang dapat menghasilkan nilai dari suatu angka yang dipangkatkan. Kemudian itu sin atau sudut. Fungsi ini menghasilkan nilai dari suatu sudut radian berupa nilai sinus. Kemudian itu ran, fungsi ini menghasilkan nilai acak atau random mulai dari 0 hingga 1. Kemudian itu SQRT atau angka, fungsi ini menghasilkan nilai akar pangkat dari suatu angka. Kemudian sum. Sum yaitu fungsi ini merupakan fungsi untuk menjumlahkan angka-angka yang diinginkan. Kemudian yang terakhir itu tan atau sudut. Fungsi matematika dalam Microsoft Excel ini merupakan fungsi yang menghasilkan nilai tan atau tangen dari suatu sudut atau radian. Kemudian itu mengolah data dengan menggunakan rumus matematika. Mengolah data dengan menggunakan rumus matematika di sini itu ada dua, yaitu fungsi sum. Fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat dalam beberapa sel. Bentuk penulisan fungsi sum adalah sebagai berikut, yaitu sum dalam kurung number 1 titik koma number 2. Untuk mencari jumlah total dari data, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Klik kursor pada sel E8. Klik tab ribbon auto sum, pilih sum, ketik E6 bagi E7, kemudian tekan enter. Selanjutnya tampil hasil yaitu seperti ini. Ini yaitu contoh dalam menggunakan fungsi sum untuk menambahkan jumlah. Kemudian yaitu fungsi sumif. Fungsi sumif digunakan untuk menjumlahkan data bersifat numerik yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ini kita harus tentukan sendiri. Bentuk penulisan sumif adalah sumif rank atau kriteria sum dan range. Keterangan range digunakan untuk menentukan range nilai yang akan diuji. Kemudian kriteria digunakan untuk menentukan kriteria dan dapat dinyatakan sebagai 17 kurang lebih besar dari 17. Kemudian itu sum range merupakan data yang akan dijumlahkan. Kemudian yaitu contohnya dapat kita lihat seperti pada PPT tersebut. Kemudian itu langkah untuk mencari total pembelian HP. Ini tuh contohnya untuk melihat pembelian HP Samsung Galaxy Mini dari tabel sebagai berikut, yaitu klik insert fraction, pilih sumif, kemudian klik OK. Kemudian pada kolom range sorot data dari sel B5 sampai dengan B9. Pada kolom kriteria, ketik kriteria yang ditentukan yaitu Galaxy Mini. Kemudian pada kolom sum range sorot C5 sampai dengan C9, kemudian klik OK. Dapat kita lihat gambarnya itu seperti pada PPT tersebut. Selanjutnya tampilannya akan seperti yang ada di layar, yaitu untuk menjumlahkan angka sesuai dengan kriteria. Kemudian itu menganalisis transaksi penjualan jasa dan transaksi pelunasan piutang jasa pada perusahaan jasa. Di sini itu kita membahas dua mengenai transaksi penjualan jasa dengan transaksi pelunasan piutang. Transaksi penjualan jasa adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan jasa dalam rangka meningkatkan manfaat suatu barang atau jasa. Kemudian transaksi pelunasan piutang merupakan sebuah prosedur pelunasan piutang yang terdiri dari proses pelaporan, pencatatan pembayaran, dan pelunasan di kartu piutang. Selanjutnya itu jenis-jenis transaksi perusahaan jasa, yaitu transaksi pembelian, pendapatan, pembayaran, beban, penerimaan piutang, dan pengembalian modal dan investasi.
Kemudian yaitu cara melunasi utang dengan efektif. Yaitu pertama, buatlah rekapitulasi utang, perkuat niat dan tekad, mulai bayar dengan skala, menjual barang yang tidak terpakai, take over kredit, cari penghasilan tambahan, serta jangan kembali berutang. Mungkin hanya itu pembahasan dari materi mengkredit tersebut mengenai fungsi dan formula matematika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.